Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas besar yang saya buat untuk mata kuliah praktikum sumber daya lingkungan. Baik, di sini saya mengambil modul sumber daya udara dengan judul Identifikasi ruang terbuka hijau di wilayah Taman Sari Bawah, RW 20, Kelurahan Taman Sari. Nama saya sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raninda Sri Sapitri dengan NPM 10070320020 dari kelompok 17. Baik, yang pertama itu ada outline. Dalam outline ini ada beberapa bagian, yaitu ada pendahuluan, landasan teori, analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini pun ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah latar belakang, di mana dalam latar belakang ini ada sebuah ayat yang menjelaskan fungsi dari pohon tersebut itu. Salah satunya adalah sebagai rezeki untuk kamu, yang dijelaskan pada surat Abasa ayat 24-32. Jika disimpulkan, Kota Bandung termasuk ke dalam salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Kota Bandung merupakan salah satu kota maju dan kota yang memiliki banyak penduduk. Karena setiap tahunnya memiliki jumlah pertambahan penduduk yang sangat signifikan. Sehingga pembangunan terus-menerus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusianya. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan tentang penataan ruang bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30% dari luas total kota. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah si wilayah Taman Sari RW 20 ini udah memenuhi belum sih ketersediaan lahannya untuk RTH? Dan yang kedua adalah berapa luas RTH yang harus atau yang dibutuhkan untuk wilayah RW 20. Dan yang ketiga adalah bagaimana peran RTH terhadap ketersediaan udara bersih di wilayah RW 20. Baik, nanti kita akan bahas soal ini. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Di sini ada beberapa tujuan dan manfaat. Salah satunya dari tujuannya itu adalah memenuhi berapa luas, salah satunya adalah mengetahui beberapa luas RTH yang dibutuhkan oleh wilayah RW 20 ini, dan untuk manfaatnya itu adalah meningkatkan kemampuan praktikan dalam menganalisis. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori merupakan pengertian RTH menurut Bapak Purnomo Hadi pada tahun 1999 yang dapat kita simpulkan bahwa Bapak Purnomo menyimpulkan sesuatu yang ada penutupan lahan, penutup tanah, semak, perdu, atau pohon merupakan RTH, termasuk ke dalam kata RTH. Berdasarkan KTT Bumi di Rio de Janeiro, berhasil tahun 1992 dan dipertegas kembali oleh KTT Johannesburg, Afrika Selatan pada 10 tahun kemudian, yaitu tahun 2002, disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH sebesar 30% dari luas total wilayah kotanya. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Di sini saya dalam ruang lingkup ini terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah merupakan wilayah pengamatan, yaitu RW 20, Kelurahan Taman Sari, dan ruang lingkup materi itu adalah materi yang meliputi pengamatan jumlah orang, kendaraan yang lewat, orang yang lewat, kendaraan parkir, jumlah rumah dan bangunan,
jumlah bahan bakar seperti LPG, jumlah tanaman, serta luas RTH yang ada. Adapun beberapa bangunan yang akan digitasi yaitu rumah dan pepohonan. Selain itu, berikut ini merupakan merupakan ilustrasi dari RW 20 tuh semana sih luasnya. Nah, berikut ini merupakan contohnya. Yang atas saya ambil menggunakan Google Maps dan yang bawah menggunakan citra satelit. Adapun gambaran umumnya bisa dilihat dari foto-foto yang saya dapatkan dari hasil survei, di mana foto-foto ini menggambarkan bahwa setiap rumah memiliki tanaman kecil minimal. Karena pada saat saya melakukan survei, setiap rumah memiliki pohon-pohon kecil yang ada di dalam pot, yang di depan rumahnya minimal ada 4 pot. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada perumahan ini, pada kawasan permukiman ini, lebih banyak pohon kecil daripada pohon yang besar. Adapun analisis yang akan saya lakukan yaitu perhitungan timbulnya karbon dioksida, perhitungan kebutuhan RTH, kebutuhan pohon, dan kebutuhan RTH dengan RTH existing. Baik, selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Di sini ada beberapa data yang dibutuhkan seperti lahan parkir motor, mobil, traffic counting atau motor yang melintas dan mobil bensin melintas, serta mobil solar yang melintas, serta dapur yaitu ada bahan bakar seperti LPG, dan ada sarana pendukung serta rumah atau bangunan. Untuk data ini sendiri saya ambil pada tanggal 8 Desember tahun 2021 jam 8:30, di mana melakukan 3 segmen perhitungan, yaitu yang pertama 5 menit, dan yang kedua 5 menit, dan yang ketiga 5 menit. Sehingga untuk total segmennya itu adalah 15 menit selama pengamatan. Berikut ini adalah beberapa jenis tanaman, yaitu ada tanaman besar, pohon besar, pohon kecil, dan pohon sedang. Dapat dilihat dari beberapa gambar yang ada di bawah, bahwa tanaman-tanaman ini berada di wilayah yang sangat minim di depan rumah warga. Adapun ilustrasi peta sebaran pohon, saya ilustrasikan sebagai berikut. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan wilayah RW 20 Taman Sari yang dibutuhkan yaitu seharusnya sebesar 6,39 hektar. Hazard existing-nya itu sebesar 47,92, dan kebutuhan pohonnya yaitu untuk pohon besar di kelurahan di RW 20 ini seharusnya membutuhkan 583 pohon besar dan 351 pohon kecil sedang dan 117 pohon kecil. Maka dari itu kesimpulannya adalah wilayah RW 20 Kelurahan Taman Sari memiliki RTH existing seluas 0,5 HA atau sekitar 500 meter persegi. Dilihat dari standar kebutuhan RTH untuk wilayah RW yang terdapat pada Permen PU nomor 5 tahun 2008, RTH ini sudah cukup memadai untuk per RW 20. Dan jika dilihat dari timbulnya karbon dioksida yang dihasilkan, itu pohon yang ada belum memenuhi syarat karena masih kurang sebesar 6,39 hektar.
Dan untuk kebutuhan pohon, untuk memenuhi RTH dibutuhkan sebagai berikut. Ada 583 pohon besar, 351 pohon sedang, dan 117 pohon kecil. Dari jumlah pohon existing di wilayah pengamatan belum memenuhi, bahkan sangat kurang dari jumlah pohon dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan RTH. Adapun sarannya yaitu yang pertama, dalam pembangunan suatu kawasan permukiman seharusnya mempertimbangkan juga kebutuhan RTH-nya. Salah satunya dengan menyediakan lahan untuk RTH pada setiap rumah. Yang kedua, penduduk harus berperan aktif dalam memelihara RTH yang ada. Dan yang ketiga adalah memberikan space untuk tiap rumahnya agar cahaya yang masuk bisa maksimal sehingga tidak membuat kondisi kawasan permukiman gelap dan kurang udara. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.